والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحابته أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga kita aturkan kehadiran baginda agung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan para tabi'in dan kita semuanya. Mudah-mudahan pada yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah masih puasa Syawal. Setelah kita merayakan ibadah asli di bulan Ramadan, alhamdulillah kita mendapati Idul Fitri dan masuk di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semuanya tambah semangat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Syawal itu bahasa Arab yang artinya meningkat. Jadi setelah kita digembleng, disuruh tirakat, disuruh menahan diri selama 1 bulan agar bisa menjadi pribadi yang mutakin. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini ada buahnya. Kita tambah rajin ibadahnya, tambah rajin melakukan kebaikan dan amal soleh. Kalau itu ada pada diri kita, insya Allah bertanda bahwa tirakat kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya karena yang paling banyak bicara di sini ya, alhamdulillah tiap berdua pekan dalam 1 bulan mengadakan kajian. Barangkali ada kegelapan, kekurangan, kesalahan baik yang saya sengaja maupun tidak, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, selanjutnya kita bersyukur kepada Allah kalau kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan yang di sana bernilai ibadah meskipun sebentar. Karena ibadah itu tidak melihat lama atau sebentarnya waktu, tapi kapan ada waktu dan kita ditarik hati kita, ada kecintaan duduk di sana, insya Allah ini diantara apa? Tanda cintanya Allah kepada kita. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya beliau menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan yang banyak padanya, maka akan dimudahkan jadi dia untuk tafaqquh fid-din. Bagaimana bisa bertafaqquh fid-din, bisa memahami agamanya? Di antaranya digiring dia, didekatkan dia di tempat-tempat di mana di situ diajarkan ilmu agama. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan amal apa yang paling utama, ayyul a'mali afdal, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasulullah menjelaskan imanun billah wa rasulih,
iman yang amal yang paling utama secara mutlak, yang paling utama, nggak ada yang melebihi dari keutamaan amal ini adalah iman billah wa rasulihi. Dia beriman kepada Allah, dia iman kepada utusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Ini potongan ayat. Di situ Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat i'lam. I'lam itu artinya ketahuilah. Mendahulukan ilmu sebelum istighfar. Artinya apa? Ilmu harus dia punya dulu, kemudian baru dia tahu bagaimana cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi menjelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah Muhammad, tetaplah pada keyakinan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Ini memberikan isyarat pentingnya ilmu akidah, pentingnya ilmu tauhid. Mengenal Allah lebih diprioritaskan, mengenal Rasulullah diprioritaskan sebelum dia beristighfar. Oleh para ulama, ayat ini yang pertama, ilmu tentang akidah itu isyarat orang untuk mempelajari usuluddin, pokok-pokok agama. Kemudian perintah tentang istighfar ini isyarat setelah mumpuni dia tahu tentang dasar-dasar agama, pokok-pokok akidah, baru dia belajar tentang furu' syariah, cabang-cabang syariah. Jadi sebelum orang sholat dulu ya kenal dulu siapa yang disembah. Sebelum orang itu zakat, dia tahu dulu siapa yang memerintahkan zakat. Sebelum dia itu ngaji Al-Quran, dia harus tahu dulu siapa yang berfirman itu. Makanya kalau orang sudah belajar ilmu akidah, ketika ada temannya untuk ingin masuk Islam, jangan disuruh kamu yakinkan dulu, kamu belajar dulu tentang Islam, baru nanti jatuh untuk Islam. Ini yang merintah seperti ini jatuh dalam kekufuran. Kenapa? Karena dia memberikan celah orang itu untuk tidak masuk Islam. Karena hidayah Islam itu tidak datang sekonyong-konyong, tapi murni, harus segera diterima dan kita tuntut. Karena dalam kaidah orang yang menyatakan dirinya ingin kufur nanti atau minggu depan atau tahun depan, misalnya dia mengatakan seperti ini, saya Islam kok kayak gini, tahun depan saya pindah agama deh. Seketika dia jatuh dalam kekufuran, bukan muslim lagi. Karena keislaman itu kaitannya dengan keimanan, keimanan itu nggak boleh ada keraguan. Begitu pula orang yang ingin segera masuk Islam, jangan ditunda, jangan disuruh kamu mantepin dulu, kamu tanya-tanya dulu sama kerabatmu, kamu pelajari dulu Islam dengan betul, nanti baru saya tuntut. Nggak boleh. Karena itu memberi peluang dia nantinya tidak lagi masuk Islam. Memberi peluang seakan-akan dia Islam yang ingin dianut sebagai kepercayaan itu agama yang ribet. Nah, ini nggak boleh. Jadi menunda saudara kita, keluarga kita, kerabat kita untuk masuk Islam nggak boleh. Atau diri kita misalnya orang ragu dan ingin pindah agama minggu depan, tahun depan, atau nanti setelah anaknya lulus kuliah, seketika itu dia jatuh dalam kekufuran. Karena sama saja dia itu ragu dalam keimanan. Ini kayaknya. Makanya syukur alhamdulillah kita semuanya diberikan kemantapan nikmat iman wal Islam. Kemudian kita pupuk dengan mempelajarinya pokok-pokok ilmu akidah, di antaranya memahami, mempelajari
dari sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz bagi Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah rahimakumullah, kita sampai pada pembahasan Sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Atasnya wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai'. Di antaranya sifat yang wajib bagi Allah, Allah itu qaimun bi nafsihi, zat yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Pekan terakhir di bulan Ramadan sudah kami sampaikan, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh makhluknya. Allah yang menciptakan langit, Allah nggak butuh langit. Allah yang menciptakan bumi tidak butuh bumi. Allah yang menciptakan arus tidak butuh arus. Allah yang menciptakan malaikat nggak butuh malaikat. Itu makna dari apa? Allah qaimun bi nafsihi, zat yang maha berdiri sendiri. Maksudnya apa? Allah tidak butuh ciptaannya, semua ciptaannya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama persis dengan kata As-Samad surat Al-Ikhlas ayat 2. Qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad. As-Samad itu apa? Allah zat tempat bergantung. Apa maksudnya? Allah tidak butuh ciptaannya, semua makhluk membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita dengar cerita itu, kalau orang lapar, tidak kuat, perbekalan habis, nggak usah lari kemana-mana, baca surat Al-Ikhlas. Insya Allah nggak bakal lapar, karena Allah di situ ada nama Allah, sifat Allah As-Samad. Apa? As-Samad. Tempat kita bergantung, kita butuh kepada Allah, Allah tidak membutuhkan kita. Karena saking maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang dia di rumah itu namanya, mungkin di antara jamaah yang ikutin Facebooknya, namanya kayak Muharram, punya pesantren Al-Arba'in. Punya metode baca kitab 40 hari. Itu ketika beliau di pesantren dalam keadaan serba kesusahan, nggak pernah dapat kiriman dari orang tua, nggak bisa masak seperti teman-temannya, maka ketika beliau suam kepada kiai namanya Kiai Wahid Subti dari Grobogan itu, almarhum al-Maghfurlah, beliau ngasih jasa, kamu jangan lupa untuk sering-sering baca surat Al-Ikhlas. Nggak usah dihitung, ada kesempatan baca saja. Insya Allah apa yang menjadi hajat kamu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar. Dan itu diantara fadilah surat Al-Ikhlas. Allahus Samad, artinya Allah la yahtaju ila makhluk wa kullu syai'in yahtaju ilaihi. Allah nggak butuh kepada ciptaannya, semua selain Allah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Qadimun Ghani, maha kaya sama, wa wahidun wahai, maha esa. Maha esa itu Allah yang pertama, la syarika, tidak ada sekutu bagi Allah. Yang kedua, maksudnya wahid, maha esa itu apa? La yaqbalul intisam, Allah tidak menerima untuk dibagi-bagi, karena Allah bukan benda, tidak boleh disifati dengan sifat benda. Satu itu kalau benda bisa dibagi. Ini kitab ada berapa? Halo? Ini kitab ada berapa? Satu. Tapi kalau kita sobek jadi dua bisa nggak? Kalau kita sobek jadi tiga bisa nggak? Itu satunya benda. Kalau maha esanya Allah itu tidak menerima pembagian, karena Allah bukan benda, bukan jisim, tidak disifati dengan sifat benda maupun sifat jisim. Saya ini sendiri satu, nggak
ada yang serupa dengan saya. Tapi karena saya benda, bisa dipotong-potong, kakinya sendiri, tangannya sendiri, kepalanya sendiri. Tapi Allah wahid, layak balul intisam, apa? Tidak menerima pembagian. Kenapa? Karena Allah bukan benda, Allah bukan jisim, tidak boleh disifati dengan sifat jisim maupun sifat benda. Ini wahid. Ada dua makna. Yang pertama, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, baik sifat, af'al maupun zatnya. Yang kedua, la yaqbalul intisab, ialah Allah yang tidak menerima pembagian karena Allah bukan benda dan bukan jisim, serta tidak boleh disifati dengan sifat benda maupun sifat jisim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai, dan Allah itu maha hidup. Maha hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya kita. Kalau hidupnya kita butuh roh. Ini kita kalau rohnya dicabut sama malaikat, siapa? Penyambut nyawa malaikat siapa? Israel. Kira-kira jasad ini hidup nggak? Mati. Kita hidup itu ada otot-otot, ada darah yang mengalir. Hidupnya Allah tidak sama seperti hidupnya kita. Allah nggak butuh roh, Allah nggak butuh darah, nggak butuh otot-otot dan lain sebagainya. Karena Allah yang menciptakan itu, tidak boleh Allah disifati dengan sifat hidupnya manusia. Jadi Allah zat yang maha hidup yang tidak sama dengan hidupnya makhluk. Kalau hidupnya kita butuh nafas, butuh makan, butuh minum, butuh oksigen. Terus kalau rohnya kita, kalau dinyatakan untuk hidup, rohnya masih nempel. Kalau rohnya keluar, dia sudah tidak hidup. Dan Allah juga nggak boleh dikatakan Allah itu roh, karena roh itu makhluk. Di antara kemujizatan Kanjeng Nabi, ketika beliau ditanya tentang roh, beliau nggak bisa bicara banyak, karena roh itu hakikatnya yang maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru tidak mengetahui banyaknya Rasul akan roh itu menjadikan apa? Orang-orang yang hati Nasrani yang ingin menanyakan kebenaran dakwahnya Nabi, mereka beriman. Maka disebutkan dalam akhir surat Al-Isra itu menyinggung perihal roh. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Muhammad, mereka semua tanya kepadamu tentang roh. Rasulullah enggak langsung jawab. Sampai nunggu wahyu malaikat Jibril ngasih kabar. Ternyata urusan roh itu bukan urusan manusia. Qul ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad kepada yang tanya perihal roh itu. Roh itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian semua dikasih tahu tentang roh kecuali yang sedikit. Apa roh itu? Nah, roh itu ya tanda di mana manusia itu hidup. Dengan tidak tahunya kita akan hakikat roh, itu menandakan lemahnya kita. Roh itu kan tidak lepas dari kita tiap hari, tiap saat bahkan. Tapi kalau ditanya, roh kamu wujudnya kayak apa? Kira-kira bisa jawab nggak kita ini? Apakah sama dengan wajah kita? Gedenya apakah juga sama? Dan apakah roh itu cuma letaknya di jantung saja? Apakah sekujur tubuh kita ini tempatnya roh? Wallahu a'lam. Tuh, mendeteksi roh diri kita masing-masing saja nggak tahu, bagaimana dia itu ingin mengetahui secara detail akan sang pencipta roh. Maka mustahil bagi dia untuk mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan perihal makrifat yang hakiki kepada Allah itu apa? Al-ajzu 'an darakil idraki idrakun wal bahthu 'an dzatihi kufrun wa isyrak. Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau menjelaskan bagaimana orang itu makrifat kepada Allah. Yaitu kata beliau al-ajzu 'an darakil idrak, kelemahan seorang hamba untuk mengetahui hakikatnya Allah itu hakikatnya sudah makrifat. Wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyrak. Sementara orang yang penasaran ingin membahas tentang zat-zatnya Allah kayak apa,
sehingga dia berkesimpulan menetapkan Allah itu punya anggota tubuh, punya tangan, punya kaki, punya wajah, itu adalah kemusyrikan. Ini kata siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Enggak mampunya kita untuk mengetahui hakikatnya Allah itu adalah mengetahui. Sementara membahas dan membahas, penasaran ingin mengetahui sehingga dia itu mengilustrasikan zatnya Allah, itu adalah kekufuran. Ya, kita yakin Allah hayy, nggak mungkin zat yang disifati dengan sifat yang sempurna kok nggak hidup. Karena kebalikannya hidup adalah apa? Kalau Allah nggak disifati hidup, berarti Allah disifati kebalikannya, yaitu kematian. Ini mustahil, nggak mungkin. Alam ini tertata dengan rapi, kapan angin datang sepoi-sepoi, kapan angin dikirimkan malaikat berbentuk badai, kapan matahari didatangkan, kapan matahari tenggelamkan, kapan bulan purnama, itu kan rapi. Rapinya alam semesta dengan hukum alam itu nggak mungkin dia berjalan dengan sendiri tanpa ada yang mengatur. Siapa yang maha mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus yakin Allah itu zat yang maha hidup. Cuma hidupnya Allah tidak boleh disamakan dengan hidupnya makhluk. Qadirun Allah maha kuasa. Qadirun Allah maha kuasa. Nah ini kudrah Allah itu berkaitan dengan jaizul aqli. Dulu pernah saya sampaikan hukum akal itu ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama wajibul aqli. Apa yang pertama? Wajibul aqli. Yang kedua mustahilul aqli. Apa? Mustahilul aqli. Yang ketiga jaizul aqli. Yang ketiga apa? Jaizul aqli. Ini kalau akidahnya ingin selamat harus kuasai ini. Ini rumus. Yang pertama wajibul aqli itu perkara yang secara akal harus ada. Akal ini enggak terbayang mengiyakan tidak adanya. Jadi wajibul aqli itu wajib adanya. Apa itu? Wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal ini enggak terima kalau Allah itu enggak ada, kan enggak. Sampai orang mengatakan pada kesimpulan Allah enggak ada, Tuhan enggak ada, sampai punya madzhab ateis itu ya. Itu ya mulai dengan an'ami balhum Allah. Bagaimana akal itu menyimpulkan Tuhan enggak ada? Wong yang di depan mata kita saja itu ada tulisan, enggak mungkin orang sendiri. Pasti ada yang nulis. Bagaimana dia itu berkesimpulan Tuhan enggak ada? Sementara di depan mata kita itu ada bangunan. Mungkin enggak kira-kira bangunan itu bangun sendiri? Pasti ada yang bangun. Bagaimana dia berkesimpulan Tuhan itu enggak ada? Alam ini ada. Enggak mungkin bumi yang kita pijak itu menciptakan zatnya sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Nah, akal enggak akan menerima itu. Adanya bumi, adanya langit dan seisinya menunjukkan adanya zat yang menciptakan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akal yang salim. Akal sehat seperti itu. Wajibul aqli, akal ini mengharuskan adanya sang pencipta. Kok sampai pada kesimpulan tidak ada sang pencipta, itu akalnya rusak. Di depan saya ada telepon, ada HP. Mungkinkah HP itu menciptakan dirinya sendiri? Gak mungkin. Pasti ada yang memproduksi. Kita manusia. Mungkinkah saya menciptakan bentuk saya sendiri? Gak. Pasti ada yang menciptakan. Awalnya memang kita melalui proses orang tua, tapi kalau ditarik ke atas Nabiullah Adam alaihissalam, mungkinkah Adam menciptakan dirinya sendiri? Enggak, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama wajib aqli. Yang kedua mustahilul aqli. Akal ini tidak terima kok itu ada. Artinya mustahil. Apa itu? Adanya 2 Tuhan. Mustahil. Kalau di dunia ini ada 2 Tuhan yang ngatur, pasti hancur. Kalau langit bumi ada 2 Tuhan yang ngatur, pasti hancur. Lau
kana fihima alihatun illallah la fasadata. Sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, pasti hancur. Gimana nggak hancur? Sekarang Tuhan itu kan harus maha kuasa ya. Ini kita lagi bahas kudrah ini. Tuhan itu maha kuasa. Kuasanya Tuhan nggak ada yang menandingi. Sekiranya ada dua Tuhan yang punya sifat kuasa, apa yang terjadi? Hancur. Yang satu menghadapi kiamat hari ini, yang satu belum waktunya kiamat. Ada dua kemungkinan. Kiamat benar berarti yang satu menghadapi hingga kiamat kalah. Ada yang enggak jadi kiamat, Tuhan yang satu berarti lemah karena kudrohnya enggak terrealisasi. Atau sebelum itu terlaksana berantem dulu Tuhannya, sehingga yang menang Tuhan, yang kalah bukan Tuhan. Ini mustahil. Nah, kita akan masuk bab 3. Bagian yang ketiga adalah jaizul akli. Mungkin adanya, mungkin tidak adanya. Qudrah Allah itu berkaitan dengan jaizul akli. Qudrah Allah, sifat kuasa Allah itu tidak berkaitan dengan wajib akli, tidak berkaitan dengan mustahil akli, tapi berkaitan dengan jaizul akli. Mungkin bisa nggak Allah menciptakan manusia kakinya 4? Gampang. Umumnya manusia kakinya 2, tapi sebagian manusia Allah lahirkan punya kaki 4. Bahkan kepala itu loh, di berita itu pernah ada tuh kepalanya ada 3. 2 biasa ada juga. Bayi kembar 3 nempel semuanya ada. Normal semua. 5 brojol ada. Ini jaizul akli. Qudrah Allah mampu menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Kaitannya dengan apa? Dengan makhluknya. Jadi Allah Maha Kuasa itu tidak berkaitan dengan wajibul akli, tidak berkaitan dengan mustahilul akli. Mustahil akli itu misalnya tadi sekutu bagi Allah. Sehingga kalau ada orang-orang yang belum paham tentang sifat kudrahnya Allah, dia menanyakan, Ustaz, Allah kan punya sifat kudrah, iya. Kira-kira Allah mampu nggak? Ini pertanyaan yang salah. Mampu nggak Allah menciptakan batu yang besar sekiranya Allah nggak kuat ngangkat? Pertanyaannya aneh. Maka kalau ustadznya itu ngajinya ilmu akidah belum hatam, bingung dia. Atau jawabnya pasti asal-asalan. Dia akan mengatakan ya mampu. Ketika dia mengatakan mampu, kufur. Kenapa? Karena akan menjadikan Tuhannya itu lemah. Setelah menciptakan batu yang besar nggak kuat ngangkat. Dikatakan nggak mampu, kufur. Kenapa? Mensifati Allah itu lemah karena nggak kuasa mencipta. Terus jawabannya gimana? Kita sampaikan, kudrahnya Allah tidak berkaitan dengan mustahil akli. Pertanyaannya nggak benar, nggak usah dijawab. Atau dia mengatakan, kalau ada orang bertanya, Tuhan itu kan punya sifat kuasa, iya. Bisa nggak Tuhan itu menciptakan Tuhan yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Bingung. Dikatakan bisa berarti menetapkan sekutu nanti. Dikatakan nggak bisa berarti menetapkan sifat lemah bagi Tuhan. Maka kita jawab, pertanyaanmu harus dibenarkan dulu. Kudrahnya Allah tidak berkaitan dengan wajibul akli. Kudrahnya Allah berkaitan dengan jaizul. Kalau pertanyaan berupa bisa nggak Allah itu menciptakan manusia seperti kamu, bahkan lebih bengis daripada kamu? Oh, super bisa. Bisa nggak Allah menciptakan manusia selevel Fir'aun bahkan lebih kejam dari itu? Bisa. Kudrahnya Allah berkaitan dengan apa? Jaizul akli. Nah, ini kaidah. Maka syukur kita kepada Allah diberikan pemahaman sehingga tidak rancu. Ingin mengajarkan akidah, membahas sifat kudrah, dapat pertanyaan yang aneh-aneh kayak gitu gak bisa ngerem gitu. Akhirnya jatuh dalam kekufuran. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi kita harus pahami bahwa para ulama usul menyatakan bahwa aqsamul hukmil aqli thalatha, pembagian hukum akal itu ada 3. Yang pertama
pertama wajibul aqli, wajib secara akal, apa? Akan adanya. Yang kedua mustahilul aqli, mustahil menurut akal, apa? Akan adanya, mustahil, nggak mungkin ada itu. Yang ketiga adalah jaizul aqli, apa itu? Mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalau Allah menghendaki ada, akan adanya pasti ada. Kalau Allah menghendaki tidak ada, akan adanya pasti tidak akan ada. Dan ini diantara doa yang diajarkan Rasulullah kepada putri-putrinya. Apa itu? Doa di pagi dan sore. Zikir Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Pernah dengar Pak? Halo. Saya bacakan ikuti. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Oh, ini zikir luar biasa. Kalau bisa memahami ini kemudian menjadi apa? Keyakinan yang mantap. Enggak ada yang disedihkan di dunia ini. Apa itu artinya sih? Masya Allah kana, apa yang dikehendaki oleh Allah akan adanya. Kana, maka pasti ada. Yang dikehendaki oleh Allah akan terjadinya, pasti yang sudah lewat dari kita sebelum ini. Tadi pagi sampai udah ngopi belum? Udah sarapan belum? Mau makan, piringnya jatuh. Naik motor kesandung. Itu semua sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak akan protes ke sana. Kedepannya lebih hati-hati. Apa yang dikehendaki oleh Allah akan adanya pasti ada. Sebaliknya, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah akan terjadinya nggak bakalan terjadi. Bahkan Rasulullah mempertegas, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin." Sekiranya orang dahulu, orang belakangan, manusia, jin semuanya sepakat ala an yadurruka bisyai'in, untuk membahayakan dirimu. Sekiranya Allah nggak menghendaki, nggak bakalan itu terjadi. Sebaliknya, andainya semua orang-orang dahulu sampai orang belakangan, manusianya, jinnya sepakat untuk memberikan pertolongan kepadamu, Allah nggak menghendaki, nggak bakalan terjadi itu pertolongan. Nah ini pokok-pokok akidah yang bisa kita jadikan pedoman sehingga hidup kita selalu ridho akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Rasulullah menyampaikan, siapa orang yang membaca doa ini 3 kali, pagi 3 kali, sore 3 kali, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasul. Janji Rasulullah, la akhudannahu hatta udkhilahu al-jannah. Siapa orang yang membaca raditu billahi rabban, aku ridho Allah Tuhanku, wa bi Muhammadin nabi wa bil islami din, Islam agama, Muhammad adalah utusan dan nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janjikan Nabi, aku akan tarik dia, selamatkan dia sehingga dia itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jemaah rahimahumullah, itu kajian kita di siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sifat-sifat yang lain yang wajib kita pelajari kita sambung di pekan-pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keistiqomahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la